Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustina Kautsar, NPM 19.030500079, kelas 5B PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tanda kecakapan pramuka. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, sistem tanda kecakapan bagi pramuka, siaga, dan penggalang. Yang kedua, ada jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, ada tata cara pemakaian dan pelantikan. Yang keempat, ada pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang terakhir, ada pramuka, penggalang, garuda. Oke, yang pertama ada sistem tanda kecakapan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem tanda kecakapan bagi pramuka siaga dan pramuka penggalang. Jadi, tanda kecakapan dalam gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian pramuka yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Secara singkat, tanda kecakapan bisa diartikan sebagai tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan seseorang pramuka pada bidang keterampilan tertentu. Jadi, sistem tanda kecakapan termasuk salah satu bagian dari PDMPK. Tanda kecakapan bukanlah tujuan, namun hanya suatu alat untuk memotivasi agar peserta didik terdorong untuk mencapai suatu keterampilan. Sistem tanda kecakapan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum. Oke, yang selanjutnya mengenai jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang pertama, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau yang disingkat sebagai TKU adalah tanda yang didapatkan setelah seseorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkatan SKU tertentu. Jadi, syarat tanda kecakapan umum yaitu SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang ter. Nah, tanda kecakapan umum ini ada 2, seperti pada gambar. Jadi, yang berwarna hijau itu untuk siaga, sedangkan yang warna merah untuk penggalang. Oke, yang selanjutnya yang kedua tentang tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus atau yang disingkat dengan TKK adalah tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. SKK sendiri merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Nah, tanda kecakapan khusus seperti yang digambar ya. Jadi ada pita wilayah, pita nomor atau nomor gudeg. Selanjutnya ada lencana wilayah, ada tanda kecakapan khususnya juga. Nah, itu ditempel pada lengan sebelah kanan. Selanjutnya, tata cara pemakaian dan pelantikan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pelantikan terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada persiapan. Jadi di persiapan itu kita harus mempersiapkan mental, yaitu mempersiapkan penggalang agar dengan sukarela mau mengucapkan janji trisatya serta dengan ikhlas bersedia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, persiapan fisik tentunya. Jadi persiapan peralatan pelantikan seperti bendera merah putih, standar bendera, tanda pelantikan, dan alat-alat penunjang lainnya. Yang kedua ada pelaksanaan. Jadi saat pelaksanaan itu calon penggalang yang akan dilantik diantar oleh pimpinan regunya menghadap pembina. Yang kedua, para pramuka penggalang lainnya yang sudah pernah dilantik menjadi penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap maju 1 langkah.
Yang ketiga, pembina pramuka bertanya tentang SKU yang telah diselesaikan kepada calon. Yang keempat, ada ucapan Trisatya dengan dituntut oleh pembina pramuka, sedangkan tangan ditempelkan di dada kiri. Yang kelima, ada pembina menyematkan TKU penggalang ramu sambil memberikan nasihat seperlunya. Yang keenam, ada pratama memberikan ucapan selamat diikuti anggota pasukan lainnya. Yang ketujuh, pembina memimpin doa. Yang kedelapan, pemimpin ragu membawa saudaranya yang baru dilantik untuk bergabung dengan regunya. Yang kesembilan, ada pembina pramuka membubarkan barisan. Selanjutnya pasukan melanjutkan kegiatan. Oke, yang selanjutnya pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Jadi dapat kita lihat pada bagian kanan dan bagian kiri. Jadi untuk bagian lengan kanan itu untuk seperti apa itu? Seperti pita wilayah, pita kudep atau pita nomor, rencana wilayah, terus ada tanda kecakapan khusus juga di sebelah lengan kanan. Dan sedangkan di sebelah lengan kiri itu dipasang dengan tanda kecakapan umum seperti pada gambar, yang warna hijau untuk siaga dan warna merah untuk penggalang. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pramuka penggalang Garuda. Jadi apa sih pramuka penggalang Garuda? Jadi, pramuka penggalang Garuda itu tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka. Jadi syaratnya itu cukup panjang atau cukup banyak. Yang pertama, salah satunya itu rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang. Sekurang-kurangnya itu 6 kali latihan berturut-turut. Hafal dan mengerti mengenai Dasa Dharma dan Trisatya. Dapat memberi salam pramuka dan tahu maksud dan penggunaannya. Paham arti lambang gerakan pramuka, paham cara penggunaan bendera kebangsaan Indonesia, hafal Pancasila dan paham artinya, berbicara bahasa Indonesia ketika kita bertemu dengan pasukan lainnya atau pasukan pramuka. Jadi yang selanjutnya ada tentang keagamaan. Jadi keagamaannya itu cukup baik. Terus memiliki buku tabanas. Terus bisa tali temali. Terus dia bisa P3K. Terus baris-baris juga sudah di luar kepala. Terus dapat menunjukkan. Yang terakhir kita harus bisa menunjukkan 8 arah mata angin. Oke, yang terakhir ada lambang penggalang Garuda. Seperti pada gambar, untuk lambang yang berwarna hijau, lambang Garuda yang berwarna hijau itu tanda untuk pramuka Garuda untuk pramuka siaga. Yang berwarna merah itu tanda pramuka Garuda untuk pramuka penggalang. Yang warna kuning tanda pramuka Garuda untuk pramuka penegak, dan yang terakhir warna coklat ada tanda pramuka Garuda untuk pramuka pandega. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.